bensena, topik yang dipelajari itu sama kayak seperti kita belajar tentang hidrokarbon pada saat kelas 11 semester 1 atau kelas 12 pada saat kita belajar tentang tata nama di alkohol sampai dengan ester. Jadi yang dipelajari adalah satu, yaitu adalah tentang tata nama. Yang kedua, itu adalah tentang isomer. Yang ketiga, itu adalah reaksi-reaksi pada bensena. Yang keempat adalah kegunaan. Jadi untuk tata nama maupun isomer itu lebih simpel daripada kita belajar di alkana, alkena, alkuna atau alkohol sampai dengan ester. Yaitu adalah kita harus hafal tentang gugus utama bensena, yaitu kayak seperti ini. Bensena itu kalau ditulisin dalam bentuk simbol, simbolnya itu adalah seperti ini. Gambarnya seharusnya itu gini. Dia ada ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang selang-seling. Ini terus kemudian dia ada H-nya, kan masing-masing C kan punya 4 tangan, berarti di sini ada 1 H. Nah, seperti ini. Nah, gambar yang seperti ini dia bisa disingkat sebenarnya. Ini itu kita bisa singkat gambarnya itu seperti ini. Di posisi di mana ada ikatan rangkap, di gambar ada garis 2. Di sini, ini kan di sini. Berarti posisinya di sini, terus kemudian di sini, selang-seling. Nah, bensena ini ikatan rangkapnya ini posisinya bisa mengalami resonansi. Jadi posisinya itu bisa pindah-pindah. Jadi karena dia itu bisa berpindah-pindah, posisinya itu bisa pindah ke sini. Tapi loncat satu ya tetepannya. Jadi dari sini loncat satu itu ke sini, terus kemudian ini. Nah, gambar daripada bensena ini bisa disingkat, nggak usah pakai ikatan rangkap, tapi kita gambar ikatan tunggal. Dan kita gambar dengan buletan di dalamnya. Jadi ini sudah mewakili gambar yang beresonansi kedua jenis ini. Nah, terus kemudian gugus utama daripada bensena itu tinggal 1 atom H-nya itu diganti. Jadi kita mau ganti yang H yang atas boleh, yang nomor 2 boleh. Jadi ganti yang ini bisa, ganti yang ini bisa. Pokoknya 1 H-nya itu diganti dengan gugus-gugus yang ada. Bisa diganti dengan H-nya itu diganti dengan COOH, H-nya bisa diganti dengan ini, H-nya bisa diganti dengan ini, dan beberapa itu nyambung dengan materi sebelumnya kayak seperti alkohol atau aldehid dan seterusnya. Ini kan COOH yang di sini kan dia kan dari asam alkanoat kan. Nah, ini dinamakan sebagai asam benzoat. Kalau SO3H namanya ini. Kalau CHO, jadi sebenarnya kalau misalkan kita gambarnya itu kan gini, ini ada C, ini ada O, ini ada H. Jadi ini kan kayak seperti aldehid. Ini kayak seperti alkohol, namanya fenol. Ini kayak ada alkil, ini namanya toluena. Terus kemudian dia ada alkil bensena. Jadi ini tinggal diganti metila, etila, propila dan seterusnya. Kalau dia gugusnya itu adalah NH2, berarti namanya adalah aminobensena atau fenilamina. Jadi di sini pada saat kita ngasih tata nama ya sama, tata nama ada tata nama IUPAC sama tata nama trivial. Kalau dia tata nama IUPAC, semuanya dianggap sebagai rantai utama. Jadi bensenanya sebagai rantai utama, terus kemudian ininya sebagai cabang. Tapi kalau misalkan yang ini ya aminobensena, berarti aminonya itu yang ini, bensenanya itu yang ini. Tapi kalau yang namanya fenilamina, berarti kalau misalkan kita gambar ini, bentar. Berarti ini adalah aminanya. Jadi ini dianggap sebagai rantai utamanya, ini dianggap sebagai cabang. Nah, cabang yang dia bentuknya kayak gini, namanya itu adalah fenil atau aril, itu sama aja. Atau disingkat namanya anilin, aminobensena. Kalau dia NO2 namanya nitrobensena. Kalau dia ini terus kemudian dia nyabang sama yang lain berarti namanya bensil titik-titik. Kalau misalkan ini diganti Cl berarti namanya bensil klorida dan seterusnya. Tapi bensilnya ini satu kesatuan ini segini panjang. Kalau bensal ya berarti di sini ada Cl, terus kemudian di sini ada 1 2 3, di sini ada Cl lagi. Misalkan ini klorida, bensal klorida. Jadi bensalnya itu sendiri itu ini segitu panjang. Terus kemudian kalau ini berarti dia ada sama semua. Misalkan benzoklorida berarti di sini Cl, Cl dan Cl di sini. Nah, terus kemudian kalau kita sudah menentukan siapa yang sebagai rantai utama, maka kalau misalkan dia itu ada gugus yang lain, maka dia akan dianggap sebagai cabang dan siapa yang dipilih sebagai rantai utama itu menurut urutan ini.
Penamaan bensena sesuai dengan gugus fungsi yang terikat pada bensena sesuai dengan urutan berikut ini. Jadi misalkan gini nih, kita punya katakanlah CH3COOH. Jadi di sini kita punya COOH, terus kemudian di sini kita punya OH. Nah sekarang kita lihat urutannya. COOH itu berarti kan yang pertama kan, terus kemudian OH itu kan di sebelah sini. Jadi dalam hal ini COOH itu lebih superior, jadi artinya COOH-nya itu sebagai rantai utama. Ininya itu sebagai rantai utama, jadi dia nomor 1, ini nomor 1, terus kemudian ini nomor 2. Jadi OH-nya ini dianggap sebagai cabang. Kalau dia dianggap sebagai cabang, berarti namanya adalah, ada O-nya ya, OH hidroksida kan, berarti ini namanya adalah hidrokso. Berarti kita bisa tulis 2 hidrokso, terus kemudian COOH-nya itu berarti kita kan bisa tulis dia sebagai asam benzoat. 2 hidrokso asam benzoat. Itu cara ngasih namanya. Terus kemudian yang kedua yaitu adalah isomer. Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia sama tetapi rumus struktur berbeda. Isomernya ada 2 jenis. Kalau misalkan dia itu satu sebagai gugus utama, satu sebagai cabang. Kalau dia nomornya itu di 1 dan 2 berarti namanya adalah orto. Kalau dia 1 dan 3 namanya adalah meta. Kalau 1 dan 4 namanya adalah para. Contohnya gini, yang tadi ya, kalau misalnya saya punya di sini itu adalah COOH sama OH lagi. Di sini adalah OH. Tadi kan namanya adalah 2 hidrokso asam benzoat kan. Nah sekarang kita bisa ganti duanya itu dengan orto. Ini itu kita ganti dengan orto, berarti orto hidrokso asam benzoat. Kalau dia di nomor 3, maksudnya gugus utamanya di nomor 1 dan cabangnya di nomor 3. Yang ini, katakanlah ini COOH, terus kemudian di sini ada OH. Berarti kan kita bisa tulis 3 hidrokso asam benzoat. Ini kita bisa tulis dia sebagai ini, tinggal diganti sebagai meta. Terus kemudian satunya lagi adalah para, nomor 1 dan 4. Jadi ya sama aja. Kalau misalkan kita tulis di sini katakanlah COOH, ini kan nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Berarti dia adalah para hidrokso asam benzoat. Nah sekarang kalau misalkan dia 3, ada ini. Kalau dia di nomor 1, 2, dan 3 namanya adalah visinal. Kalau dia nomor 1, 2, dan 4 namanya adalah asimetri. Kalau dia nomor gugus utamanya di nomor 1, cabangnya di nomor 3 dan 5 dan sama, itu dinamakan sebagai simetri. Bagaimana kalau misalkan nggak sama? Ya berarti nggak bisa pakai itu ya. Nggak bisa pakai visinal, asimetri, atau simetri. Maksudnya gini. Kalau misalkan kita punya klorin gitu misalnya, katakanlah di sini ada COOH, terus kemudian di sini ada Cl, di sini ada Cl. Kita mau tulis 2,3 dikloro karena dia kan klorin, terus kemudian asam benzoat boleh. Kalau misalkan kita mau pakai menggunakan visinal itu berarti kita ngomongnya adalah visinal dikloro asam benzoat. Tapi kalau misalkan dia itu berbeda, kita nggak boleh menggunakan visinal. Jadi maksudnya kalau misalkan kita punya katakanlah kayak gini. Ini ada COOH, terus kemudian di sini ada Cl, terus kemudian di sini ada OH. Nggak bisa, kita nggak bisa menggunakan visinal, tapi harus menggunakan yang atas, yaitu adalah 2 kloro 3 hidrokso asam benzoat. Itu untuk isomer. Nah sekarang yang bagian ketiga adalah untuk reaksi. Tadi kan ada pertama tata nama, yang kedua isomer, yang ketiga reaksi. Reaksi-reaksi di bensena ini agak berbeda. Jadi reaksinya itu harus seperti itu. Kita nggak bisa ganti-ganti sama sekali. Maksudnya misalnya seperti ini. Ini kan ada reaksi pembuatan bensena, yaitu polimerisasi etuna dan seterusnya. Nah ini kalau misalkan diganti yang lain, diganti propuna, itu nggak bisa. Jadi dia reaksinya memang harus seperti itu. Atau sulingan kering kalsium benzoat, dan gambarnya seperti ini. Dia nggak bisa diganti sama yang lain. Atau misalnya kita punya reaksi-reaksi pada bensena. Ini kan asam kan HNO3. Kalau misalkan kita ganti sama H2SO4 itu nggak bisa. Jadi dia khusus HNO3. Atau kita mau ganti HNO2 itu nggak bisa. Klorin kita mau ganti bromin nggak bisa. Kan ini nggak bereaksi kan. Atau kita mau ganti sama iodin juga nggak bisa. Ini diganti sama senyawa yang lain nggak bisa. Jadi reaksinya seperti ini. Nah ini saya kelompokkan per golongan. Jadi ini adalah reaksi pada toluen,
Terus kemudian ada reaksi pada nitrobenzena. Dia masing-masing buku itu nggak lengkap ya, maksudnya kadang-kadang ada di sini, di buku yang lain nggak ada. Jadi sebenarnya reaksinya ada banyak sekali, dan di sini ini sebenarnya nggak 100% lengkap karena ini saya gabungin dari 2 atau 3 buku kalau nggak salah. Jadi mungkin ada reaksi di buku lain tapi di sini nggak ada. Jadi saling melengkapi ya. Ini pada amina aromatik, ini pada asam benzena sulfonat. Berarti tinggal pilih NaOH-nya ini kita mau ganti sama KOH juga nggak bisa. Jadi dia harus apa adanya. Oke, sekarang latihannya ya.